Shalom saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Minggu 1 November 2020. Bersama saya, Pastor Marcel Lolotandung. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu karena teladan para santo dan santa yang senantiasa menyemangati kami di dalam perjuangan iman kami dan ketekunan kami untuk selalu melaksanakan tugas panggilan kami dengan penuh penghayatan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Allah dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12a. Ketika Yesus melihat orang banyak, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena merekalah yang akan melihat Allah. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, hari ini tanggal 1 November, gereja merayakan semua orang kudus, yakni para santo dan santa, entah mereka yang sudah dikanonisasi digelar santo, santa, ataupun mereka yang belum dikanonisasi atau belum digelar santo atau santa. Sejak abad kedua Masehi, gereja sudah melaksanakan tradisi ini untuk senantiasa menaruh penghormatan kepada para santo dan santa, orang-orang kudus ini. Tetapi sebelumnya itu, gereja-gereja lokal juga telah menaruh penghormatan kepada para kudus ini, walaupun memang mereka menaruh penghormatan khusus kepada orang-orang kudus yang berasal dari daerah mereka masing-masing. Nah, saudara-saudari, dalam syahadat para rasul, para kudus ini disebut orang-orang yang telah bersekutu dengan Allah. Karena itu mereka disebut persekutuan para kudus, yaitu persekutuan semua orang yang telah mempercayakan dirinya kepada Kristus dan yang telah disucikan oleh darah anak domba Allah. Lalu apa sebenarnya tugas para kudus ini, santo dan santa? Sekurang-kurangnya mereka mempunyai dua tugas yang ilahi, yakni memuji dan menyembah Allah. Itu yang pertama, memuji dan menyembah Allah. Kedua,
mereka mendoakan kita yang masih berziarah di bumi ini supaya kita tetap bertekun dalam perjuangan kita dan tabah dalam segala penderitaan kita. Jadi luar biasa tugas mereka di dalam doa-doa untuk kita. Para kudus adalah orang-orang yang telah setia kepada Tuhan sepanjang hidup mereka. Mereka telah berjuang dalam iman dan juga telah menghayati panggilan hidup mereka dengan tekun dalam segala situasi, entah menyenangkan, menggembirakan, ataupun juga situasi yang kurang menguntungkan dalam penderitaan ataupun juga dalam kesusahan. Mereka telah menunjukkan kesetiaan mereka dan juga telah menunjukkan bagaimana mereka tekun dalam perbuatan-perbuatan mulia. Karena itu dalam kitab Wahyu bab 2 ayat 10 di sana dikatakan, Tuhan berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, kalau para kudus telah memperoleh mahkota kehidupan berkat perjuangan iman mereka, berkat kesetiaan iman mereka, maka melalui sabda Tuhan dalam kitab Wahyu ini bab 2 ayat 10, kita pun juga yakin bahwa kesetiaan, ketaatan kita kepada Tuhan dalam iman dan dalam segala perjuangan kita pastilah juga akan mendatangkan mahkota kemuliaan, asalkan kita mau setia dan percaya kepada Tuhan. Lewat janji pembaptisan kita telah menaruh kepercayaan kepada Allah, ataukah juga melalui wali baptis kita telah berjanji setia kepada Allah untuk senantiasa melaksanakan iman kita dan tetap setia kepadanya. Ketika imam bertanya, percayakah saudara akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Kita mengatakan, ya, saya percaya. Percayakah saudara akan Yesus Kristus? Percayakah saudara akan Roh Kudus dan seterusnya? Kita menjawab, ya, saya percaya. Dan bahkan ketika imam mengatakan, sanggupkah saudara berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil atau tidak jujur dan yang melanggar hak-hak asasi manusia? Dalam janji itu kita menjawab, ya, saya sanggup. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, ketika kita mau tetap percaya setia kepada Tuhan dan menyanggupi janji kita untuk berjuang hidup secara benar, hidup secara jujur, tulus dan penuh tanggung jawab, saya percaya kita semuanya boleh berharap akan mahkota kemuliaan. Nah, pertanyaan mendasar bagi kita, sudahkah kita melaksanakan tugas panggilan kita? Sudahkah kita menghayati janji-janji kesanggupan baptis kita? Ataukah kita belum melaksanakannya? Mari saudara-saudari kita selalu setia dan tekun melaksanakan janji permandian kita atau janji pembaptisan kita, agar kita boleh berharap akan mahkota kemuliaan seperti yang telah dialami oleh para kudus, santo dan santa yang kita hormati hari ini dalam perayaan-perayaan Ekaristi. Semoga rahmat Tuhan senantiasa menaungi kita. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu atas rahmat-Mu yang luar biasa telah Kau berikan kepada para kudus-Mu, santo dan santa. Semoga kami bertekun dalam iman dan tabah dalam segala perjuangan kami, agar kami layak memperoleh mahkota kemuliaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudaraku sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang telah mendengarkan sabda Allah. Semoga saudaraku sekalian senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.